ternyata ada subtask di listnya gitu. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu Trello. Jadi Trello adalah salah satu tools untuk project management yang biasa digunakan oleh perusahaan. Di sini saya menggunakan Trello untuk mengatur tas yang akan dikerjakan. Ini pengalaman saya, dua perusahaan yang saya pernah di sana itu menggunakan Trello. Selain untuk perusahaan, saya juga menggunakan Trello untuk kepentingan pribadi saya, untuk mengatur diri saya sendiri dan juga eh, konten. Nah, ini contoh untuk Trello di perusahaan saya itu, di perusahaan tuh biasanya dibagi lagi menjadi beberapa boards. Boards ini seperti divisi, jadi ada untuk divisi bisnis, untuk scholarship, sales, dan sebagainya. Kita buka yang scholarship sebentar. Nah, ini di Trello ini lebih sebenarnya tools untuk pembagian tugas. Jadi selain untuk visualisasi tugas, selain itu juga untuk mengetahui detail tugas itu lebih lanjut. Misalnya di bagian ini nanti members itu biasanya dibagikan untuk siapa yang mengerjakan, lalu ini ada judulnya, jadi tas apa yang dikerjakan, lalu ada due date-nya itu biasanya tanggal dan jamnya itu harus ditetapkan. Jadi menurut saya untuk di Trello ini kan banyak yang harus diisi. Jadi seperti ada checklistnya, dates-nya, attachment, cover, dan sebagainya. Bisa ditambahkan members, labels, checklist, dates, attachment, cover, custom fields. Untuk menurut saya, yang paling penting untuk ditambahkan adalah judul, kemudian membersnya atau siapa yang bertugas atau bertanggung jawab pada tugas tersebut, dan due date-nya atau tenggat waktunya. Lalu deskripsi ini berfungsi untuk menjelaskan lebih lanjut tentang apa itu tugas yang diberikan. Tapi kalau sudah jelas, bisa jadi tidak perlu untuk ada deskripsi kembali. Jadi biasanya Trello ini sebenarnya yang saya pelajari, Trello ini menggunakan sistem Kanban, di mana kita itu bisa uh, langsung memindahkan tersebut, terus habis itu langsung dilepas kayak gitu. Jadi kalau di sini, di project ini, itu dibagi menjadi ada backlog, to do, doing, dan dan ya ini aja sih. Tapi kalau di perusahaan yang biasa, yang saya pelajari juga, itu sebenarnya ada backlog, to do, doing, review, baru done. Jadi di backlog ini adalah semua tugas, semua apapun bisa ditulis di backlog. Jadi apa yang perlu dilakukan, semua itu perlu ada di backlog. Nah, nanti untuk to do ini diambil dari backlog. Jadi to do ini berdasarkan dari backlog. Jadi untuk backlog ini bisa jadi bukan apa yang kita mau kerjakan, tapi apa aja sih yang di pikiran kita yang perlu banget dikerjakan. Nah, di to do ini baru kita arrange ulang, kita atur kembali apa aja yang perlu dikerjakan. Lalu ketika sudah mulai pengerjaan akan dipindahkan ke doing. Lalu kalau misalnya kita sudah selesai, sebenarnya ini ada part lagi yaitu review. Nah, review itu nanti akan dilakukan biasanya oleh senior kita atau manajer untuk mengecek terlebih dahulu tugas yang kita lakukan. Kemudian senior tersebut atau tim tersebut akan memindahkannya ke Dan. Nah, ini contohnya di uh, Trello. Jadi ada checklist. Biasanya kalau untuk saya checklist itu lebih ke detail sub kecil dari sebuah tugas. Jadi misalnya sub besar tugasnya itu adalah membuat karena saya di teknik informatika, jadi saya di bagian coding biasanya itu membuat
halaman misalnya membuat user, lalu checklistnya itu biasanya biasanya itu membuat user baru, lalu checklistnya biasanya itu di subtugasnya. Jadi misalnya membuat UI-nya terlebih dahulu, terus kemudian integrasi ke API-nya. Ini saya berikan contoh lain dari penggunaan Trello di proyek yang pernah saya kerjakan, misalnya di Aulia, iya Bu. contohnya cukup satu. Saya Oh, mau kamu bikin mulai dari awal banget, dari stretch from zero, dari benar kosong. Jadi kamu gimana tuh bisa ngeluarin ada dashboardnya, gimana cara bikin ngetik judulnya, gimana nambahin orang-orangnya, membernya, gimana nambahin tadi detail pekerjaannya itu ke sana karena kita mau bikin WBS. Benar oh, dari nol, dari kertas kosong. Misal kamu pikir aja mau bikin proyek apa gitu, ya menghalu aja lah kamu punya proyek oke, apa gitu, ya. oke Bu. Sip. Jadi di Trello ini sebenarnya ada dua cara untuk membuat. Pertama bisa menggunakan template yang ada ini, lalu ada yang create biasa. Ini nanti kita cobanya mulai menggunakan create board biasa. Tapi untuk lebih cepat mungkin kita bisa pakai template aja boleh Bu? Atau perlu dari awal sekali? Kalau ada dua-duanya kasih tahu supaya teman kamu Oke. tahu. Eh, ini misalnya untuk tugas pribadi, jadi pertama saya akan menjelaskan dari start with a template ya. Ini misalnya untuk simple project board atau remote team. Ini simple project board. Nah, ini bisa board title-nya itu misalnya judul project-nya, misalnya judul project-nya adalah eh, project literasi. Nah, ini workspace itu tempat kerjanya. Jadi biasanya itu workspace ini nanti ini Kopnet itu perusahaan Kopnet, terus perusahaan Kupas. Nah, ini saya di sini mau menggunakan yang myself karena untuk diri saya pribadi dulu. Nah, ini untuk visibility. Jadi, ini apakah private hanya untuk orang-orang dalam member saja atau semua member atau public? Nah, di sini saya coba menggunakan workspace seperti yang disarankan di sini kan workspace juga. Keep cards, terus create. Oke, di sini kalau menggunakan template itu biasanya sudah langsung terbuat, sudah dibuatkan card-cardnya. Jadi ada brainstorm, to do, dan doing, dan serta juga ada contohnya. Jadi kita bisa, nah nih, bisa langsung bisa kita contoh gitu. Misalnya ini, at what you like work on. Jadi ini apa yang mau kita kerjakan. Ini brainstormingnya. Terus ini deskripsi pekerjaannya, attachmentnya. Jadi mungkin akan singkat banget untuk yang template-nya karena bisa langsung mengikuti template ya teman-teman. Lalu ini saya akan langsung ke create yang dari awal. Nah ini kita bisa memilih background-nya. Kalau yang tadi itu kan template jadinya sudah disediakan oleh oleh yang punya template. Nah ini misalnya saya pakai warna biru. Nah ini board title tuh sama seperti yang tadi. Kayak judul project-nya misalnya literasi kembali. Terus workspace itu tempat kerjanya. Ini works visibility. Create. Nah, bedanya kalau yang tadi itu kan menggunakan template itu langsung ada yang buat, jadi ada brainstorm, to do, doing, dan. Tapi kalau yang buat asli dari langsung, kita harus buat sendiri boardnya, harus buat sendiri listnya. Nih contohnya boardnya. Nah, soalnya kita add listnya. Create. Nah, terus ini, oh salah, mohon maaf. Eh, Jadi ini tuh ternyata sama seperti yang tadi ini, yang brainstorm, to do, doing, dan jadi kalau misalnya di saya mungkin saya akan buatnya jadi backlog. Lalu di sini listnya adalah to do,
at least, lalu doing, list lagi di sini, review, bentar. Review at least, lalu ini done. Nah, oke, sudah. Lalu untuk menambahkan card-nya itu menggunakan fitur yang ada di bawah ini, add card. Terus misalnya adalah tadi seperti tadi create user, add card. Nah, terus untuk nah di sini kan ada bisa kita edit nih, kayak mungkin ada attachment-nya atau ada members-nya atau sebagainya. Nah, ini kita bisa tambahkan di edit, lalu add to cards member. Ya, members-nya di sini, terus labels-nya bisa mungkin kita beri warna untuk lebih mudah. Mungkin biasanya kalau di pengalaman saya biasanya itu dibagi untuk front end sendiri dan back end sendiri, jadi dibaginya berdasarkan warna. Jadi misalnya ungu itu untuk front end, biru itu untuk back end dan sebagainya. Jadi ini labels ini sangat apa ya, tergantung keputusan dari project manajemennya. Lalu checklist ini misalnya create. Jadi kayak kalau yang ini tuh lebih ke sub tugasnya dari tugas besarnya. Lalu dates ini lebih ke due date-nya atau tenggat waktunya. Selain tenggat waktu, kita juga bisa memastikan kapan tugas ini akan dikerjakan juga. Terus due date-nya misalnya oke 20. Terus ini juga bisa kita tambahkan reminder. Save. Lalu ada attachment. Attachment tuh biasanya untuk di perusahaan yang saya pernah itu biasanya untuk detail lebih lengkapnya biasanya itu dari request klien itu berupa perhitungan, itu perhitungannya berupa docs, itu biasanya pakai attachment. Terus covernya ini sebenarnya nggak terlalu penting, jadi kayak cuman menambahkan ini warna aja, jadi visualnya aja. Terus ini, terus sudah. Misalnya nanti ini kita checklist, gitu. Kita bisa delete juga tuh, terus dan ya sama seperti berikutnya juga kita bisa menambahkan add cards-nya. Tentu untuk menambahkan member kita bisa menambahkan dari sini, terus lalu kita bisa create link, lalu bagikan ke teman kita, atau bisa kita tambahkan link teman kita di sini. Terus ini misalnya, ini member orang-orang yang ada di link, ada di Trello sih sebenarnya. Jadi misalnya saya mau di sini, ini adminnya, jadi ini saya. Terus sudah, lalu ini workspace setting. Utamanya dari Trello itu sih teman-teman. Jadi biasanya itu pengaturan dari sisi ini apa listnya dan pembuatan cardnya. Lalu misalnya backlog ini ke to do. Nah, Trello ini sebenarnya kalau yang saya baca adalah project management yang paling simple karena di Trello ini kita bisa langsung tarik aja gitu. Terus habis itu nambah-nambahnya juga menurut saya lebih mudah dipahamin gitu untuk user awal gitu. Ini doing misalnya sudah di doing, kita ke review gitu. Jadi itu aja, ini tambahan dari saya itu aja sih. Ini bisa add an item juga. Nah, dari add an item ini bisa kita kasih assign-nya mungkin orang yang berbeda lagi. Terus due date-nya juga bisa kita tag juga orangnya biar lebih sadar gitu, biar oh ini ada tugas nih gitu. Ya, tadi update create UI, terus misalnya integrasi dengan API.
Nah ini, oh ini untuk nama to-do listnya, jadi kayak bisa aja to-do gitu, atau nah ini bisa juga assignee-nya atau person yang harus dikontak gitu. Tapi kalau saya biasanya lebih ke sub tugasnya sih. Kalau dari saya untuk membagi. Lalu ini bisa kita share. Lalu ada otomasinya juga. Ini otomasinya bisa lebih banyak lagi. Jadi Trello ini sebenarnya juga untuk harga itu ada yang, setahu saya ada yang free dan juga ada yang premium. Jadi untuk kayak tadi kita harus upgrade dulu untuk menambahkan ini untuk supaya kita bisa menambahkan assign dates and add members. Oh ya, untuk biasanya itu notifikasi itu ada di sini. Jadi misalnya tadi kita di tag itu biasanya akan muncul di sini. Lebih ternotis gitu kalau misalnya kita menambahkan add gitu di tag. Nah, itu saja. Terus mungkin kita bisa kayak dari sini juga kita bisa mencari boards-nya, mungkin terlalu banyak yang kita kerjakan. Dari situ kalau dari saya sih sudah, Bu. Mungkin ada yang perlu saya jelaskan lagi ya? Oke, cukup, boleh. Saya sebagai moderator membuka pertanyaan untuk Bapak Ibu. Bisa ditanyakan ke Ibu Aulia. Silakan. Oh ya, ada yang angkat tangan dari Bentar ya. Bentar Aji. Silakan Bentar, ke Bu ben- Aulia. bentar Bu, namanya bukan Bentar. bentar. Ya, Oke. silakan ke Bu Aulia. Bu Aulia mau tanya, apa itu sistem Kanban yang di Trello itu tadi apa Bu? Oh, Sepertinya kurang dijelaskan tadi. baik. Ini boleh saya searching dulu nggak, Bu, untuk biar jawabannya biar tidak menurut pendapat pribadi saya saja gitu, Bu. Menurut pribadi kamu aja, based on pengalaman. Oke, menurut yang saya baca, ini Kanban itu lebih ke dimana kita itu bisa secara mudah menambahkan menambahkan tugas, lalu kayak memindah-mindahkan tugas juga gitu. Kalau misalnya Scrum itu kan ada sprint di mana dia itu ada time block waktunya, sedangkan kalau di Kanban itu lebih bebas, setahu saya sih seperti itu, Bu. Jadi dia itu lebih, intinya itu dari Kanban itu ya seperti Trello gitu. Jadi dia bisa buat card, lalu bisa langsung dipindah-pindahkan gitu. Oke, sip. Saya lengkapin ya, Pak Bentar ya. Oke Bu, Jadi akan bantu dia budaya Jepang ya, kayak 5S kalau pernah dengar 5S atau 5 yang Seisi, Seiros, Seiton apa itulah. Ini juga asal dari Jepang ya, Kanban ya. Nah, itu dia jadi kayak ada alat atau instruksi dia ngatur untuk eh, apa ya? Kapan mulai kerja, di mana, gimana, terus bagaimana. Nah, itu dulu itu bukan dulu sih sampai sekarang dia lebih ke bagian produksi, mengatur ya, untuk mengatur semuanya agar dia teratur supaya flow-nya itu teratur dan bisa memenuhi apa cycle time-nya gitu loh, sesuai dengan target cycle time-nya. Itu lebih banyak Kanban itu dipakai di production, di manufacturing. Tapi seiring waktu berjalan, Kanban akhirnya banyak dipakai. Nah, si Trello ini mengadopsi sistemnya si Kanban. Jadi bukannya Trello yang punya Kanban terus Kanban yang adopsi, tapi justru si Trello yang adopsi si Kanban ini. Jadi dia punya papan board ya, board Kanban namanya. Karena di manufacturing itu ya, kalau kalian lihat di pabrik-pabrik itu kan dia suka ada papan tulis yang gede tuh ya. Papan tulis yang gede itu diproduksi, dia akan bikin tabel-tabel tuh di situ. Nah, tabel-tabel itu tabel Kanban tuh. Nanti dia tulis tuh kegiatannya apa, PIC-nya siapa, mulai tanggal berapa, selesai berapa, hasilnya apa, bla bla bla. Itu Kanban. Nah, itu diadopsi sama si
tools kolaborasi yang sekarang, macam Trello, Asana, Jira, itu diadopsi sama mereka. Jadilah seperti yang kalian lihat ini. Itu Kanban. Ya, begitu Bu Aulia dan teman-teman ya. Itu sama nambahkan aja. Oke? Silakan lanjut Vincent, pertanyaan. Setelah itu Ya. Paris, ya. Selamat malam Bu Aulia. Saya mau bertanya ini soal ini sih. Ini kan your boards ya yang di bagian kiri itu ada kayak judul itu lebih ke judul project mungkin ya kalau sekarang ya. Aku mau tanya soal ini sih. Kalau misalnya sprint itu kan selalu aku nggak tahu ya standarnya berapa. Cuma kalau di kantorku sih biasa 2 minggu per sprint itu 2 minggu. Nah itu kan harusnya per sprint itu kan nanti jadi kategori sendiri. Terus itu bisa nggak sih dikelompokin jadi satu gitu. Misalnya di Agra konten gitu. Dia udah ada 10 sprint di dalam situ. Itu bisa nggak tuh dibikin drop down gitu ya? Atau jatuhnya kalau di Kanban board ini jadi satu-satu gitu tuh. Kayak yang tadi tuh. Maksudku kayak jadi topik-topik sendiri. Tapi kan kalau per sprint itu kan banyak banget ya log-lognya ya. Untuk hal-hal yang dicentang tuh. Ya mungkin lebih ke situ sih pertanyaanku sih. Soalnya kayaknya kalau sprintnya banyak gitu, aku nggak, kalau ngeliatnya sih kayaknya agak nggak rapi ya jadinya. Oke. Ini suara saya. Kedengaran. Oh. Jadi ya inti pertanyaannya gimana cara bikin banyak sprint itu untuk biar kelihatan simple, nggak kemana-mana gitu ya Vincent ya? Ya betul Bu, terima kasih Bu. Ya, silakan Ibu Aulia. Oke, kalau setahu saya ini bisa jadi salah ya Bu ya. Dan teman-teman mungkin ada yang lebih pro lagi di Trello. Kalau setahu saya itu Trello karena menggunakan Kanban, jadi setahu saya ini nggak ada yang seperti seperti sprint kayak gitu. Jadi nggak ada yang kayak bisa dikelompokkan gitu. Ini sejauh saya memakai Trello sih Bu. Mungkin bisa ada yang lebih pro lagi, bisa mungkin menambahkan. Ada yang bisa membantu menjawab pertanyaan Vincent, teman-teman yang jago Trello secara teknikal ya. Trello Engineer ada di sini. Menambahkan mungkin bisa pakai checklist Mbak. Dari Briliano bisa pakai checklist Mbak. Ya, Oh, berarti sama seperti tadi, misalnya tadi dikelompokkannya berarti misalnya di satu card ini nanti ada beberapa. Oh, baik. Jadi misalnya contoh di sini satu satu sprint itu misalnya tujuannya adalah user. Lalu nanti di sini nanti menggunakan checklist. Misalnya di sini kita bisa menggunakan sprint dari misalnya dari tanggal 12 sampai 12, misalnya kita perkecil aja 12 sampai 17. Ini jadi bisa dari sini misalnya harus create UI-nya, terus untuk integrasi API. Nah, bisa sih Bu untuk pakai ini checklist. Terima kasih informasinya. Jadi di sini mungkin kalau menurut saya jadi misalnya di sini ada sprint tanggal 12 sampai 17, terus task list-nya untuk satu project ini tujuannya adalah ada halaman user mungkin ya. Lalu nanti bisa jadi di tasknya ini nanti bisa juga kan ditambahkan due date-nya, lalu assignee-nya juga siapa gitu. Itu saja sih Bu. Oke, sip. Saya mau menambahkan ya. Itu benar yang dibilang siapa Briliano. Saya juga curiga sih Vincent. Kayaknya dia mau ngetes sih kayaknya dia. Dia bayarannya orang Trello dia. Nah, justru ini inti dari WBS ya guys ya. Apa yang ditanyakan Vincent dijawab sama Briliano dan dipraktekkan oleh Aulia, itulah yang akan keluar di UAS kalian nanti yaitu WBS. Ya. Ini kan secara Kanban itu kan pekerjaan satu sprint, ya kan?
dari backlog, terus doing, review, done, itu satu sprint hitungannya kan. Tapi gimana sprint-sprint tersebut masuk dalam satu list, yang mana list itulah yang nanti saya minta sebagai WBS-nya kalian. Yang dibutuhkan oleh PM adalah hal yang seperti itu. Dia butuh bikin jadwal. Gimana cara dia bikin jadwal dari project itu mulai sampai dia selesai. Dia harus tahu berapa lama sih waktu yang dia butuhkan, berapa banyak sih orang yang dia butuhkan, berapa banyak sih dolar atau rupiah yang dia harus spend. Nah, itu yang dilakukan oleh CPM. Makanya dia harus bikin schedule itu dari sini. Dia harus ngelompokin dulu. Ngelompokin dalam arti, kalau yang si Aulia, mungkin bisa ditutup sebentar Aulia itunya. Nah, yang dibikin Aulia backlog to do, doing, review, itu kan satu sprint hitungannya. Ingat, itu satu sprint. Terus kalau dia udah halaman ini sudah kelar, atau lagi dikerjakan, ya, sorry, dia kan mau dikerjain nih. Masuk sprint 1, kan digeser tuh ya. Digeser, bawa ke tools, ya kan? Bawa ke tools. Nah, mulai tuh sprint 1, misalkan gitu ya. Halaman itu masuk sprint 1. Terus si Scrum Master, woi lu kerjain ini woi gitu. Masukin ke doing. Misalkan sprint itu kan antara 1 sampai 2 pekan atau 2 sampai 4 pekan. Tergantung proyeknya ya, tergantung si Scrum Masternya ya. Jadi kalau misalnya saya mau bilang sepekan, ada yang bilang 2 pekan, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar ya. Jangan bilang, nggak Bu, itu kan sprint biasanya 2 pekan Bu. Nggak. Pokoknya tergantung kebutuhan ya. Tapi dia nggak akan lebih dari 1 bulan, 1 sprint ya. Kalau udah lebih dari 1 bulan itu, kalian udah bikin aja namanya waterfall, bukan Scrum. Beda ya. Nah, itu lagi kerjaan tuh dalam 2 pekan, katakanlah. Udah selesai, di review. Itu kan ada daily Scrum ya. Tiap hari si Scrum Master, lu berdiri lo, ayo kita berdiri, kita lihat di kerjaan lu gitu kan. Nah, udah selesai semua kan dites dia kan, dites di situ, kelar, di review, dibawa tuh diangkut, masuk ke review. Udah review, oke segala macam ya, udah nggak ada ini, sempurna lah ya, itu done, selesai. Berarti masuk sprint 2 ya kan. Ngulang lagi tuh dari kiri, ya kan? Ya, ngulang lagi dari kiri, kita backlog lagi. Ada backlog apa lagi nih? Ya, oh backlognya tadi kita ada 10 nih. Mungkin sprint 1 ada 2 backlog dikerjain. Nah, sprint 2 ada 3 backlog. Dipindahin lagi tuh ke to do. Itu cara kerjanya si Trello ini dalam Kanban. Tapi yang ditanyakan Vincent adalah, itu kan ada sprint 1, kita udah selesai sprint 1, terus sprint 2 ada nih, masukin ke tools, ke to do kan, sprint 2. Berarti di backlog masih ada berapa sisa backlog? Katakanlah masih ada 5 sisa backlog ya. Itu bakal jadi sprint 3 dan sprint 4 kan gitu kan. Tapi gimana nih sprint 1, sprint 2, sprint 3 dan seterusnya itu masuk dalam satu kelompok. Biar kelihatan WBS-nya gitu ya Vincent ya. Kayak gitu ya biar kelihatan. Tapi nggak Iya, cuma betul. ya, tapi nggak cuma sprint ya. Di luar sprint itu seorang PM itu nggak cuma memplanningkan sprint, enggak. Tapi dari mulai dia inisiasi ya, dari dia gather requirement itu seperti apa, dia harus ngobrol sama user apa enggak, ada diskusi apa enggak, gimana dia merangkum backlog ya kan, dia mesti tahu dong menu-menu apa aja nih yang diperlukan dalam satu aplikasi ini atau website ini. Nah itu kan dia perlu kayak diskusi ya, itu namanya kan information gathering ya, atau requirement gathering. Nah, itu kan di backlog mungkin itu nah mungkin namanya bukan backlog ya, tapi mungkin si PM akan kasih judul WBS atau mungkin kasih judul nama proyeknya, misal project Black Friday misalkan gitu ya, project Black Friday katakanlah. Nah itu dia akan tulis tuh planning. Nah dalam satu board itu, dalam satu card itu dia akan isi banyak list, ada list planning, ada list eksekusi, ada list monitoring, ada list controlling, kemudian ada list closure. Nah, mungkin di planning itu atau di design ya, itu yang akan masuk banyak sprint tuh. Nah, itu dibikin list-listnya. Seperti Briliano bilang, dibikin aja dari list. Iya, jadi list itu kan nanti ada judul ya. Jadi sprint 1, sprint 2, sprint 3. Nah, dalam list itu apa namanya? Sprint 1 misal. Nah, sprint 1 itu dibikin lagi sub yang si Aulia bilang, subtitle ya. Apa Aulia kamu bilangnya tadi? Sublist. Sublist ya. Nah, sublist itulah yang jadi WBS-nya kalian nanti kalian bikin.
Nah, mungkin bahasa kalian Aulia bilangnya sublist, tapi itu sebenarnya WBS, pecahan. Nah, ya buka, tolong dibuka Aulia. Yang tadi Oh, listnya itu dibuka deh. kota yang Nah, ini yang mana aja ini. sama aja. Nah, itu nanti sprint ya, sprint 1 katakanlah judulnya. Terus ada nanti bikin lagi sprint 2, sprint 3, sprint 4. Nah, setiap sprint itu nanti ada sub-nya lagi kan. Sprint itu ngapain aja kerjaannya? 1, 2, 3, 4. Nah, itu jadi WBS-nya kalian. Gitu. Nanti terus bikin setelah sprint selesai semuanya udah kelar, final review apa namanya? Retro ya, retrospektif ya di Scrum ya. Nah, habis itu apa? Habis itu deploy. Deploy itu meluncurkan si aplikasi atau website. Deploy kan, habis deploy mungkin ada user training. User training terus ada apa? Maintenance atau apa. Nah, itulah yang dimaksudkan dalam pelajaran kita malam ini. Lebih ke sananya. Kalau misal ngomongin si Kanban ya, itu per prosesnya by sprint. Tapi yang saya minta adalah planning karena kalian belajar ISPM. Kalian belajar project manajemennya. Bagaimana seorang PM itu mengatur semua project dari awal, dari nol sampai dengan selesai, supaya dia lancar. Jadi projectnya ada hasilnya, ada output yang dihasilkan, dan bisa dipakai sama end user. Itu yang dimaksud malam ini pelajarannya. Nah, nanti kalian tidak akan buat ini, tidak akan buat sprint, Kanban, enggak, tapi saya lebih minta kalian nanti kerja kelompok bikin planningnya, WBS-nya. Kalian berpikir seolah-olah gue PM, gue punya project A, gue harus apa nih? Dari gue inisiasi, gue planning, terus gue monitoring, ngedesain, terus gue ngatur, monitoring, deploy, gitu kan? Testing, deploy, sampai peluncuran, sampai maintenance, user training, bla bla bla, selesai. Itu yang dibutuhkan malam ini untuk kalian bikin. Caranya udah dikasih tahu sama Aulia, ya. Gampang kok, tinggal kalian bikin list di situ, ada card-cardnya. Kalau card-nya kalian mau bikin, misal card-nya diganti, backlog jadi planning, yang to do jadi apa ya, sprint, terus yang doing jadi deploy, gak apa-apa. Nah, misal itu apa sprintnya gitu kan? Sprint itu maksudnya execution ya, execution tuh, atau mungkin yang sprint ya, mungkin execution. Execution nanti isinya sprint 1, sprint 2, sprint 3 gitu ya. Terus yang doing itu bisa kalian ganti menjadi monitoring, katakanlah ya. Monitoring and controlling, katakanlah. Tapi kan monitoring and controlling sebenarnya bisa dijadikan satu di execution. Karena kan ada orang-orangnya, ada checklistnya ya. Ini udah berapa persen gitu kan. Sebenarnya kan bisa dari situ ya. Tapi kalau kalian mau bikin juga nggak apa-apa. Terus habis monitoring ada, misal yang review ganti deploy. Nah, deploy itu kan apa yang harus kalian persiapkan, ya kan? Dari mulai environment-nya, itu harus kalian pikirkan sebagai PM. Oh, gue mulai ini nih, environment readiness-nya. Sebenarnya environment readiness itu mulai dari awal udah dipikirin ya. Karena nanti kan harus ada environment-nya nggak cuma satu, nggak cuma production. Kalau kalian mendevelop dan mentesting itu di environment production, matilah kalian. Ya, nggak bisa kayak begitu. Production aja, jangan utak-atik. Itu kalian harus pikirkan juga. Itu masuk apa? Masuk ke dalam planning. Planning itu nanti di planning itu kalian bikin list, ada namanya misal environment readiness, people readiness, design readiness, atau apapun itu di planning. Environment readiness itu mulai dari tanggal berapa sampai tanggal berapa ya, orangnya siapa ya, bisa kalian masuk itu, orang infra, orang network, orang database, ya kan, orang-orangnya harus kalian masukin juga. Nah, yang deploy, sebelah deploy itu mungkin nanti kamu ganti yang Dani itu jadi closure. Setelah close itu ada apa aja sih? Oh, ada user training, atau ada maintenance, atau ada apa nanti isinya ya di list itu. Itu yang nanti kalian akan kerjakan. Oke? Paham nggak paham? Kita freeze dulu. Tadi masih ada satu pertanyaan. Paris? Sama sih Bu, tanyanya Bu. Tadi kirain tuh sprint di sini tuh mau pakai board. Kalau pakai board kan harusnya jadi kayak fase gitu Bu. Makanya saya tadi mau nanya sprint juga Bu. Oh ternyata ada subtask di listnya gitu, di cardnya. Subtask. Ah, itu ya list namanya ya. Ya Aulia ya. Iya, Bu. Jadi checklist itu seperti subtask gitu. Yes, checklist namanya sebutannya ya. Iya.
Nah, itu yang checklist nanti kalian jadikan WBS, work breakdown. Tadi kan si Vincent bilang pecahan ya, pecahan dari kegiatan. Jadi dibuat kecil-kecil, dibuat detail kegiatannya. Itu namanya WBS. Namanya aja work breakdown structure. Struktur pekerjaan work breakdown. Breakdown itu detail, dipecah-pecah. Nah, ya, gitu. Sebelum ditutup sama Ibu Aulia, saya sebagai moderator mau memberikan kesempatan, ada pertanyaan lagi atau ada komen lagi, teman-teman? Ada. Silakan Bu Aulia ditutup setengah menit. Oke, terima kasih Bu. Waduh, itu cuma 3 detik tuh. Udah setengah menit.